Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Prasetyo Wicaksono. Saya semester 6 dari Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai marketing communication, mengenai produk saya yaitu jahe jeruk nipis. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, jahe jeruk nipis adalah sebuah perkembangan zaman dari jamu-jamuan zaman dahulu yang masih tradisional dan pada saat ini dikemas menggunakan dikemas menggunakan kemasan yang lebih modern dan lebih diterima oleh masyarakat. Nah, jadi jahe jeruk nipis ini memiliki merek yaitu jahe jeruk nipis sesuai dengan namanya. Kemudian dalam kemasannya itu dalam bentuk pouch atau sasetan yang dalam bentuk besar. Kemudian harganya yaitu untuk satu pouchnya dengan berat 100 gram harganya 50.000, dan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jahe jeruk nipis ini yaitu jahe, kemudian jeruk nipis, ada gula jawa, gula pasir, dan rempah-rempah. Kemudian kegiatan komunikasi pemasaran dilakukan melalui dua jenis, yaitu melalui online dan melalui offline. Untuk yang online itu promosi dan periklanan melalui media sosial seperti WhatsApp atau IG gitu. Kemudian ada promosi dan periklanan melalui marketplace. Nah, jadi membayar dari marketplace untuk dapat mempromosikan produk kita. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Kemudian secara offline, turut serta dalam berbagai event pameran seperti kayak pameran produk biofarmaka, terus tuh pameran Desnatalis instansi ataupun event-event yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian menawarkan produk kepada masyarakat sekitar, yaitu masyarakat yang berdomisili di daerah Yogyakarta khususnya. Jadi menawarkan produk saya kepada teman-teman sekitar ataupun warga-warga sekitar tempat tinggal saya mengenai produk yang saya kelola atau saya punyai. Kemudian rencana teknik pengenalan produk terhadap calon pembeli. Yang pertama itu melakukan riset pasar. Jadi sebelum kita mengenalkan produk, kita harus melakukan riset pasar untuk kita tahu bahwa kita harus menempatkan promosi kita itu terhadap konsumen yang kalangan menengah atas, kalangan menengah bawah, atau kalangan yang lainnya. Kemudian lakukan promosi untuk memperkuat brand awareness. Jadi terus melakukan promosi-promosi mengenai produk agar tetap selalu dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Berikan pelayanan terbaik. Nah, jadi setelah melakukan tahap-tahapan riset pasar, terus melakukan promosi, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kayak memberikan edukasi, kemudian kita memberikan sebuah kenyamanan, memberikan kenyamanan terhadap konsumen mengenai produk kita ini adalah produk yang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Nah, di daerah modern seperti ini, alat komunikasi sangat berperan penting terhadap penjualan produk khususnya seperti marketplace. Nah, jadi media komunikasi yang modern seperti ini, seperti WhatsApp yang otomatis itu sangat membantu kita terhadap
sebuah owner yang memiliki produk untuk menjual produk agar membuat nilai dari pelayanan kita itu meningkat. Kemudian kerjasama dengan reseller dan dropship. Nah, jadi kita melakukan kerjasama terhadap reseller dan dropship untuk membantu menjual dari produk kita untuk bisa meningkatkan tingkat penjualan dari produk tersebut. Kemudian ada tahapan pengembangan komunikasi pemasaran. Nah, tahapan-tahapannya itu ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi audiens. Nah, dengan melakukan riset perilaku konsumen dan riset pemasaran, itu ada salah satu teknik untuk mengidentifikasi audiens. Apakah audiens yang kalangan anak muda, terus apakah umurnya itu dari rentan 20 hingga 10 umur 10 tahun, kemudian tingkat pendapatannya berapa. Itu harus kita riset untuk menentukan sebuah produk ini kita pasarkan. Nah, untuk jahe jeruk nipis ini telah dilakukan riset sehingga yang berhak atau yang cocok untuk mengkonsumsi dari produk ini yaitu semua kalangan, maupun kalangan menengah atas maupun kalangan atas. Itu sangat cocok terhadap produk ini karena dari segi kemasan juga bisa membaur, atau dari segi rasa juga tidak begitu terlalu tinggi gitu. Jadi untuk pihak konsumen itu bisa merasakan ini dengan harga yang murah juga bisa. Kemudian dengan harga 50.000 sudah mendapatkan produk yang ibaratnya high quality gitu. Kemudian menentukan sasaran komunikasi. Nah, jadi sebelum kita menentukan, kita harus mengenalkan, oh, jahe jeruk nipis ini kepada calon konsumen. Jahe jeruk nipis ini manfaatnya apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk jahe jeruk nipis ini memiliki kandungan manfaat yang sangat banyak sekali untuk kesehatan, khususnya jika dikonsumsi untuk pereda radang itu bisa dengan hangat. Jadi sangat cocok sekali untuk yang memiliki radang itu mengonsumsi jahe jeruk nipis ini. Kemudian mempengaruhi penerima komunikasi untuk membeli jahe jeruk nipis. Nah, jadi kita harus mempengaruhi supaya konsumen ini bisa tertarik membeli produk jahe jeruk nipis ini dengan cara ibaratnya anak muda zaman sekarang masih takut terhadap jamu-jamuan. Nih, rasain jamu jahe jeruk nipis yang tidak pahit atau sangat bermanfaat bagi tubuh Anda sekalian. Kemudian mengingatkan konsumen untuk membeli lagi. Nah, jadi setelah ada konsumen membeli produk kita harus mengingat lagi, gimana jahe jeruk nipisnya, enak enggak, mau beli lagi enggak, udah habis, ayo beli lagi. Dan dengan harga segini kamu bisa mulai hidup sehat, seperti itu. Jadi kita ingatkan apakah produk kita nih harus Anda beli lagi, karena sangat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tubuh konsumen gitu. Kemudian merancang pesan. Nah, jadi pesan yang disampaikan harus memiliki tujuan untuk mengenalkan, membujuk dan mengingatkan calon konsumen. Jadi harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Pesan yang disampaikan harus bersifat logis dan ikonik. Nah, jadi kita memiliki ikon mengenai produk terhadap produk jahe jeruk nipis ini. Nah, ikon yang di sini adalah jahe jeruk nipis ini memiliki ikon yang minuman yang menyehatkan, menghangatkan, yang menyehatkan. Jadi hangat dan menyehatkan. Siapa sih sekarang yang tidak ingin hidup sehat? Maka dari sekarang kita memilih saluran komunikasi. Jadi dalam proses pemasaran, jahe jeruk nipis ini melakukan memilih saluran komunikasi menggunakan WhatsApp, khususnya WhatsApp bisnis. Kemudian menentukan anggaran total komunikasi. Jadi untuk anggaran sebuah komunikasi itu harus dipikirkan. Kadang beberapa
owner itu lupa mengenai bahwa untuk melakukan komunikasi itu adalah butuh anggaran. Kemudian menentukan baruan komunikasi. Jadi setiap langkah-langkah yang tadi ambil harus ada pembaruan agar langkah-langkah tersebut menjadi langkah-langkah yang efektif dan efisien dan lebih tepat pada targetnya yang ingin dicapai. Kemudian mengukur hasilnya setelah melakukan sebuah komunikasi terhadap konsumen maupun pelanggan. Jadi mengukur hasilnya untuk Jahe Jeruk Nipis ini, apakah dari konsumennya itu udah mengenai produknya apakah sudah baik atau perlu dibenahi lagi. Untuk masukan-masukannya, apakah apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian mengolah proses komunikasi terpadu, itu tadi. Jadi hasil dari proses-proses itu kita kelola agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Kemudian masuk di platform komunikasi pemasaran dan strategi komunikasi untuk branding. Nah, jadi di sini ada beberapa platform mengenai komunikasi pemasaran dan strateginya. Yang pertama periklanan. Jadi membuat seperti iklan, seperti membuat brosur, membuat video-video produk atau video-video iklan seperti itu. Kemudian ada promosi penjualan, itu potongan harga dan gratis ongkir. Terus jadi dengan menarik konsumen melalui promosi-promosi yang kita buat seperti kayak tadi itu potongan harga dan kalau beli satu bonus satu atau gratis ongkir. Kemudian hubungan publik. Jadi dalam menjalin hubungan antara konsumen khususnya dari publikasi secara langsung itu dengan melakukan branding atau pemasaran melalui pasar-pasar UMKM. Jadi kita menitipkan barang kepada UMKM yang ada mengenai produk kita agar produk kita juga dibantu dikenalkan oleh UMKM. Kemudian personal selling, itu pemberian sampel kepada calon konsumen atau biasa disebut kayak testimoni gitu, testi produk. Kalau testimoni itu setelah membeli ya. Jadi konsumen merasakan terlebih dahulu atau merasakan mencicipi di testinya. Kemudian pemasaran langsung. Jadi kita memasarkan langsung kepada konsumen untuk menyediakan fasilitas pembelian melalui marketplace atau dengan memilih media online yang lainnya atau secara langsung menghubungi WhatsApp gitu. Nah, jadi kalau ada yang ingin beli nanti kita akan sediakan linknya. Untuk linknya nanti akan saya taruh di bawah dan atau bisa menghubungi WhatsApp saya, nanti saya berikan di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin membeli produk Jahe Jeruk Nipis ini bisa menghubungi saya atau bisa klik atau kunjungi web yang sudah saya buat, ada klik cari aja Jahe Jeruk Nipis menyehatkan. Nah, mungkin cukup sekian mengenai materi yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.